Baik, pertanyaannya mengenai persyaratan imam ya. Rasulullah SAW bersabda, ya ummukum aqra'ukum, hendaklah yang mengimami kalian aqra'ukum. Aqra itu kira-kira kalau diterjemahkan bebas yang paling qari. Yang paling qari. Maksudnya apa ini? Paling tidak 3 pendapat ulama kita. Ada ulama yang memahami aqra itu maksudnya adalah yang paling bagus bacaannya, afsahukum qira'atan, yang paling fasih bacaannya. Ada juga ulama kita yang memahami bahwa yang dimaksud dengan aqra'ukum yaitu yang paling banyak hafalannya. Paling banyak hafalannya. Ada juga ulama yang memahami bahwa yang dimaksud dengan aqra'ukum yaitu yang paling paham isinya. Paling paham. Kan mungkin ada orang Pak bagus bacaannya, banyak hafalannya tapi tidak memahami ayat-ayat yang dibaca itu. Nah, jadi itu 3 pendapat ulama kita. Ini yang nomor 1. Jadi yang diprioritaskan menjadi imam yang aqra, ya, bisa paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya, paling paham apa yang dibaca. Kalau terkumpul 3-tiganya, oh itu lebih bagus lagi, Pak. Nah, sekarang fa in kanu sawaan fi dzalik. Kalau misalnya ada beberapa orang yang sama Pak ini, sama dalam hal itu, maka yang berikutnya adalah a'lamukum bis sunnah atau a'lamuhum bis sunnah, yang paling tahu sunnah. Yang dimaksud di sini yang paling mengetahui sunnah yang berkaitan dengan aturan-aturan salat berjamaah. Jadi yang paling mengetahui mengenai persoalan salat berjamaah. Nah, jangan sampai Pak ada masalah yang dialami dalam salat kemudian tidak tahu bagaimana bersikap. Ya, maka diprioritaskanlah itu yang kedua. Contoh, misalnya ada imam yang lupa duduk untuk tasyahud pertama, terus dia berdiri, sudah sempurna berdirinya, lalu jamaah kemudian bertasbih, subhanallah. Ini apa yang dilakukan oleh imam? Apa dia turun duduk kembali atau dilanjutkan saja salatnya? Kan mesti dia tahu itu, Pak. Mesti tahu. Atau tiba-tiba di dalam salat dia berhadas, apa yang dia lakukan? Apakah langsung menghilang begitu saja? Kalau dia berdiri kemudian dia tinggalkan tempat, makmum masih bisa untuk mengantisipasi karena kelihatan ini. Tapi kalau misalnya sementara sujud, imamnya tiba-tiba kentut, Pak, sementara sujud ini, kan tidak boleh dia lanjutkan salat begitu berhadas. Tapi apa, dia langsung keluar saja dari masjid, sementara jamaah tidak melihat. Jamaahnya kebingungan, mana ini suaranya imam tidak terdengar sama sekali. Ternyata sudah tidak ada lagi. Jadi yang nomor 2 itu yang paling mengetahui sunnah. Setelahnya itu kalau ada beberapa orang yang sama, maka yang berikutnya yaitu aqdamuhum sinnan, yang paling tua. Ada juga riwayat yang lebih dulu hijrah. Tapi kan sekarang tidak ada lagi hijrah Pak ini. Kalau dulu di masa Nabi tidak bersamaan sahabat itu hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi yang lebih duluan hijrah itu dipandang yang paling cepat memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, lebih kuat keimanannya. Sekarang kita kan tidak ada yang hijrah ini, Pak. Ya paling tidak diambil riwayat yang paling tua, yang paling tua. Ya, jadi kalau tadi ditanyakan ini bagaimana, ada yang sudah tua, ada yang masih muda. Kalau yang muda itu memang lebih bagus bacaannya, lebih banyak hafalannya, lebih didahulukan daripada yang sudah tua tapi bacaannya tidak begitu bagus atau hafalannya tidak begitu banyak. Di masa Nabi, Pak, ada anak kecil namanya Amru bin Salamah. Umurnya itu kisaran 6 sampai 7 tahun. Berarti kan belum balik ini. Tapi sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan ini amalan salat, ini bukan amalan salat. Ini yang boleh dilakukan dalam salat, ini yang tidak boleh. Namanya Amru bin Salamah. Jadi imam di perkampungan Bani Salamah. Banyak orang-orang tua. Tapi beliau jadi imam karena paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jadi itu yang dilihat. Nah, bahkan ada sebagian ulama yang menambahkan, kalau sama lagi semua, maka didahulukan yang sudah menikah. Nah, ini ada pendapat sebagian ulama. Sudah menikah Pak Imam kan?
Sudah. Oh, baru 1 kali. Kenapa Pak didahulukan yang sudah menikah? Apa alasan ulama kita yang berpendapat seperti itu? Seperti sebagian dalam mazhab Malikiyah. Karena ada hadis Nabi, "Idza tasawwajal abdu faqad kamula nisfu dini." Kalau seorang hamba itu sudah menikah, berarti sudah sempurna separuh agamanya. Falyattaqillaha fin nisbil baqi. Tinggal dia bertakwa pada separuh yang tersisa. Maka diprioritaskan jadi imam yang sudah sempurna separuh agamanya. Nah, itu diantaranya. Bagaimana kalau misalnya sama-sama sudah menikah? Tidak ada juga ulama yang mengatakan didahulukan yang lebih banyak istrinya. Tidak ada Pak ya. Paling tidak itulah tadi kriteria-kriteria. Saya kira itu sudah bisa menjawab pertanyaannya tadi. Jadi sekalipun lebih muda usianya, kalau bacaan Qurannya memang lebih bagus, hafalannya lebih banyak, dia lebih tahu tentang sunnah, aturan-aturan salat, dialah yang diprioritaskan jadi imam dibandingkan dengan yang sudah tua tapi tidak memenuhi persyaratan-persyaratan tadi. Mungkin itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab.